Pernah ngerasa nggak sih, udah berusaha mati-matian buat berubah, tapi kok ya balik lagi ke titik awal? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas kenapa usaha terbaik kita sering banget gagal, dan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan buat perubahan yang benar-benar awet. Kutipan ini, wah, ngena banget ya. Rasanya persis kayak gitu. Udah capek-capek mendaki sampai puncak, tahu-tahu udah dibawa lagi. Siap-siap mendaki gunung yang sama. Nah, perasaan frustrasi karena terjebak di siklus inilah yang jadi titik awal kita buat ngebahas semuanya. Jadi, apa sih masalahnya? Kenapa kita terus-terusan balik ke titik nol? Ternyata, menurut sumber yang kita bedah, jawabannya itu ada di kesalahpahaman kita soal apa itu berubah. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, mari kita lihat diagnosisnya. Akar masalahnya ternyata ada di pemahaman kita yang nggak lengkap tentang konsep pelatihan. Ini bukan cuma soal kemauan keras loh, ini adalah sebuah proses yang punya dua sisi, yang beda tapi saling melengkapi. Nah, ini dia kata kuncinya. Perubahan yang sejati itu bukan keputusan sesaat, tapi hasil dari apa yang disebut pelatihan yang disiplin dalam kebenaran. Ini nunjukin kalau ada proses yang terstruktur dan disengaja, bukan cuma ledakan motivasi yang sebentar doang. Bagian pertama dari pelatihan ini namanya paideia. Anggap aja ini sisi tough love dari perubahan. Ini soal disiplin, koreksi, dan kadang-kadang, ya prosesnya emang berat dan gak nyaman, tapi ini adalah bagian yang ngebentuk kita jadi lebih kuat. Terus, ada pasangannya yaitu nautisia. Kalau paideia tadi itu disiplin yang tegas, nautisia ini adalah bimbingan yang mendukung. Ini isinya nasihat, instruksi, dan suntikan semangat yang kita butuhin banget. Ini sisi yang ngebangun kita lewat dukungan dan pengajaran. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Paideia itu soal struktur dan batasan. Intinya, ini loh yang nggak boleh kamu lakukan. Sementara nautevisia itu ngasih bimbingan positif. Ini loh yang harus kamu lakukan. Pelatihan yang beneran efektif butuh keseimbangan antara dua hal ini. Nah, sekarang kita sampai ke inti pembahasannya. Meskipun kita udah paham soal dua sisi pelatihan tadi, sering banget ada satu langkah krusial yang kita lewatin, dan karena satu langkah inilah seluruh prosesnya jadi nggak lengkap dan ujung-ujungnya gagal. Ini pertanyaan pentingnya. Kalau kita udah punya disiplin alias paideia, dan juga bimbingan alias notesia, kok kita masih gagal juga? Jawabannya ada di proses perubahan itu sendiri, yang ternyata sering kita lakukan secara nggak tuntas. Mari kita lihat 4 langkah lengkapnya. Jadi ada 4 langkah dalam model perubahan ini. Pertama, kita sadar sama kebiasaan buruk kita. Kedua, kita bikin keputusan buat berhenti. Ketiga, kita secara aktif berhenti melakukannya. Kita melepaskan perilaku lama itu. Dan yang keempat, kita mengenakan atau menggantinya dengan perilaku yang baru. Dan ini dia. Inilah biang keroknya. Sebagian besar dari kita berhenti di langkah ketiga. Kita udah berhasil berhenti ngelakuin yang salah, terus kita mikir, kerja bagus, selesai. Padahal itu baru 3/4 jalan, belum sampai puncak. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Intinya adalah, berhenti melakukan sesuatu yang salah itu baru setengah dari perjuangan. Harus ada usaha yang sadar dan sama kuatnya buat ngebangun sesuatu yang baru sebagai gantinya. Jadi, nggak cukup cuma melepaskan, tapi harus dilanjutin dengan mengenakan. Metafora ruang hampa ini pas banget. Waktu kita cuma melepaskan kebiasaan lama tanpa mengenakan sesuatu yang baru, kita itu menciptakan kekosongan. Dan secara alami, kekosongan itu pasti akan terisi. Dan seringnya diisi kembali oleh kebiasaan lama yang sama. Itulah kenapa kita meluncur lagi ke dasar gunung. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini semua tentang langkah keempat yang sering banget kita lupakan itu, secara sadar dan aktif membangun kebiasaan baru untuk menggantikan yang lama. Yuk kita lihat contoh konkretnya. Melepaskan itu artinya kita berhenti menjawab orang dengan marah. Tapi itu baru setengah jalan. Mengenakan artinya kita secara aktif berlatih untuk memberikan jawaban yang lembut. Yang satu sifatnya menghapus, yang satunya lagi membangun. Dua-duanya ini wajib hukumnya. Jadi, ini dia rangkumannya. Perubahan sejati itu bukan cuma tindakan pasif untuk berhenti, tapi tindakan aktif untuk memulai sesuatu yang baru. Ini adalah sebuah usaha membangun yang disengaja. Ibaratnya, kita nggak bisa cuma hancurin rumah tua, kita harus bangun rumah baru di atas pondasi yang sama. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam perjuangan Anda saat ini, perilaku lama apa yang sedang Anda coba lepaskan? Dan yang lebih penting lagi, perilaku baru apa yang akan Anda bangun secara sadar untuk menggantikannya? Karena disitulah letak kuncinya.
bukan cuma untuk mencapai puncak gunung, tapi juga untuk tetap bertahan di sana.